Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. eh Terima kasih semua sudah hadir ya. Mohon maaf, tadi siang saya nggak bisa offline ya, karena kebetulan anak saya lagi sakit, lagi ganti-gantian sakit dari kemarin hari Jumat. Jadi saya harus di rumah standby. Jadi ya, digabung untuk malam ini ya. Terus saya bikin tugas dari yang hari ini gitu. Jadi kalau misalnya hari ini nggak masuk, masih bisa dapetin absen minggu lalu pakai tugas yang nanti dikumpulkan. Tuh. Nah, kita masuk ke model berikutnya ya di information retrieval. Jadi kita udah belajar Boolean model, kita belajar juga kemarin vector space model, kita belajar juga latent semantic indexing pakai SVD ya, kemarin sempat belajar. Lalu kita coba sekarang di probabilistic model. Nah, ini banyak dipakai nih sekarang. Nah, ini ada empat overview-nya, kurang lebih ada dua slide sebetulnya. Ini yang slide saya ambil dari Heinrich Schutz dan Christina Leoma. Dan saya juga tadi bikin juga satu slide untuk perhitungannya supaya lebih jelas ya. Di sini lebih banyak bahas teorikalnya. Nah, yang pertama kan kita bahas probabilistic approach to retrieval, pendekatan probabilistik pada informasi ya, maksudnya information retrieval di sini untuk retrievalnya, untuk penemuan kembali. Lalu basic probability theory, mungkin udah familiar juga ya, probabilitas di artificial intelligence kita udah coba belajar kemarin ya, bias theorem, nah, teori bias, teori probabilitas. Nah, yang ketiga ada probability ranking principle. Bagaimana probability itu bisa digunakan untuk konsep atau prinsip rankingan dalam sebuah dokumen. Yang keempat ada appraisals and extensions. Nah, ini panjangan atau apa ya istilahnya, pemanfaatan probabilitas lah ya, menggunakan metode-metode yang lain. Nah, sebetulnya nanti yang akan kalian kerjakan di yang keempat ini. Ya, pertama akan kita bahas probabilistic approach to retrieval. Nah, memberikan user tuh informasi yang dibutuhkan direpresentasikan dalam sebuah query dan sebuah koleksi untuk dokumen. Koleksinya itu ditransfer ke dalam dokumen, representasi dokumen. Nah, sebuah sistem ini harus menentukan bagaimana yang terbaik ya dokumen bisa memberikan query yang paling baik. Jadi ketika ada user yang membutuhkan suatu informasi yang direpresentasikan dalam sebuah query, jadi kita butuh informasi, representasinya query, dan kita punya koleksi dokumen, kumpulan-kumpulan dokumen yang ditransformasikan ke dalam dokumen representations. Nah, kemarin kita bisa dokumen representations ini kita anggap sebagai vector space ya. Jadi satu ruang vektor di mana di situ ada berbagai macam dokumen koleksi yang satu dengan lainnya punya korelasi. Nah, sistem ini harus bisa eh, kasih nilai nih ya untuk si dokumen, untuk query dokumen yang diberikan terhadap query. Tuh. Nah, Boolean or vector space model of IR, query document matching done in formally defined but semantically imprecise calculus of index terms. Nah, kalau di Boolean atau vector space ini, dia itu berhasil bisa melakukan matching ya, secara baik ya, tapi em, secara semantik masih kurang bagus. Imprecise calculus of index terms. Jadi secara apa presisi ya, tidak bisa memberikan dokumen yang secara presisi. An AI system has an uncertain understanding of the user query and makes an uncertain guess of whether a document satisfy the query. Nah, jadi ya IR system ini nggak punya gimana untuk mengukur query-nya ini yang paling bagus nggak, sesuai nggak dengan user yang butuhkan.
gitu. Jadi kadang-kadang dia ngasih tebakan aja, tapi dia nggak tahu nih dokumennya sesuai dengan query-nya atau enggak. Nah, makanya sebetulnya IR ini berkembangnya yang kita pakai sekarang nih si ChatGPT itu, Generative AI itu. Nah, ini digunakan juga untuk IR. Jadi bukan cuma kita minta link, tapi dia udah bisa bikin summary dari beberapa link yang kita butuhkan gitu ya. Misalnya saya mau cari information retrieval itu apa? Coba carikan di beberapa dokumen atau beberapa eh, academic research. Nah, nanti dia akan compile, kasih hasilnya apa. Setelah itu nanti dia akan kasih linknya. Kayak gitu. Nah, probability theory provides a principal foundation for such reasoning under uncertainty. Jadi kalau di probability theory ini, di situ bisa memungkinkan ada reasoning berdasarkan data yang ada lah istilahnya ya. Probabilistic models exploit this foundation to estimate how likely is that document is relevant to a query. Tuh. Kira-kira itu ya, atau probabilitasnya berapa sih dokumen ini memang relevan terhadap query-nya. Gitu. Jadi kalau yang di atas ini, approach ini, dia cuma ngasih nilai aja. Tapi belum tentu itu mirip ya. Atau belum tentu itu kemungkinannya benar gitu terhadap query-nya. Jadi di sini menekankan kualitas dokumen sesuai dengan query yang diberikan. Jadi misalkan kalau saya mau apa ya? Misalkan mau coba cari kendaraan listrik gitu. Kalau kendaraan listrik kita lihat di Boolean atau vector space model, mungkin di situ dia akan cuma nyari ada yang ada atau enggak kendaraan listrik di dokumen itu ya. Kata-kata kendaraan listrik di dokumen. Tapi di probabilistic model bisa dicari nih kendaraan listrik bisa jadi misalkan yang dicari adalah motor, adalah mobil. Nah, gitu ada semantik nanti yang akan coba dipetakan di probabilistic model. Tuh, intinya seperti itu sih. Nah, classical probabilistic retrieval model ada ranking persimpelnya yang bisa dipakai ada dua di sini, Better Independence Model dan Best Match 25. Ini Okapi. Nah, ini Best Match 25 yang nanti kalian akan coba gali seperti apa sih best match ini dan bagaimana cara penyelesaiannya. Lalu ada Bayesian Network for Text Retrieval. Lalu ada Language Model, Important Recent Work, Competitive Performance. Ini pakai NLP ya. Kalau yang sekarang language model kayak LLM, Large Language Model, itu yang dipakai oleh ChatGPT, dipakai oleh BART, dipakai oleh Copilot, dipakai oleh apa lagi Cloud AI. Nah, itu pakai language model approach. Competitive performance ya lumayan ya. Maksudnya ini kan pakai general AI ya nantinya ya. AGI, Artificial General Intelligence. Nah, ini yang sekarang yang mau coba dinaikkan oleh semua orang. Artificial General Intelligence. Jadi kenapa disebut general? Karena si AI yang nanti kita buat ini dia bisa sebisa mungkin menggantikan peran manusia gitu ya. Jadi bisa ngapain aja. Kita nanya ke dia apapun bisa lah gitu jawabannya. Mau bahasa apapun. Sekarang kita bisa lihat sendiri ya. Ngobrol sama AI kayak ngobrol sama teman sendiri aja gitu. Semakin lama kita kasih personalisasi kita, jawaban mereka semakin ke sini semakin apa ya, membuat apa memuaskan kita lah istilahnya. Nah, itu pakai language model. Probabilistic methods are one of the oldest but also one of the currently hottest topics in IR. Mungkin pada saat itu ya. Sekarang kita udah beralih ke language model. Nah, ini ada basic probability theory. Nah, ini masih ingat ya. Ada chain rule, partition rule. Jadi kita punya dua event, A dan B. Nah, ada di situ namanya joint probability. Probability A, B of both events occurring. Jadi
kemungkinan A dan B gitu ya. Kedua-duanya terjadi kayak koin ya. Gitu. Kemungkinan satu koin itu jatuh di tengah-tengah gitu. Berapa persen? Conditional probability P A to B of even A occurring given that even B has occurred. Nah, jadi probabilitas A terhadap probabilitas B yang sudah terjadi. Misalkan probabilitas koin dengan kepala terhadap probabilitas ekor. Nah, akhirnya ekornya itu udah terjadi. Chain rule give fundamental relationship between joint and conditional probabilities. Probability AB sama dengan probability gabungan A dan B sama dengan probability A terhadap B dikali probability B sama dengan probability B terhadap A dikali probability A. Jadi komplemennya sama aja ya. Komplement itu artinya tidak terjadi. Probability A tidak terjadi terhadap B sama dengan probability B tidak terjadi terhadap A dikali probability A tidak terjadi terhadap A. Dan di sini adalah partition rule. Artinya probability B itu adalah probability A, B ditambah probability A komplement B. Gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ya Bayes rule. Inverting conditional probabilities. Nah, kalau Bayes rule ini sama sebetulnya ya. Probability A kali terhadap B, probability A B terhadap A dikali probability A dibagi probability B. Yang akhirnya kita bisa lihat di sini probability B ini ada pengamatan ya di situ ya. Ada X-nya. Probability B terhadap X, probability P terhadap X, di mana X itu merupakan elemen dari A dan bukan A, dikali probability A. Nah, probability A itu prior probability, artinya yang sudah terjadi. Initial estimate of how likely even A in the absence of any other information. Jadi, udah terjadi, nggak ada informasi yang lain. Jadi misalkan pernah terjadi koin ini adalah kepala gitu ya. Atau kalau koin sekarang depannya apa ya? Saya malah nggak pernah lihat gambar atau angka gitu ya. Nah, gambar atau angka. Lalu derive a posterior probability PA to B after having seen the evidence B based on likelihood B occurring in two cases that A does not or does not hold. Nah, jadi di sini ya, kalau A terhadap B ini berarti dia sudah melihat kalau ini probability sebelumnya ini bisa jadi si apa angka, bisa jadi dia gambar. Odds of an event provide can multiplier of how probabilities change. Nah, ini kejadian kemungkinannya adalah odds of events, kemungkinan sebuah event itu terjadi, kemungkinan ini ya, kemungkinan angka dibagi kemungkinan bukan angka. Sama dengan kemungkinan angka dikurangi 1 dikurangi angka. Nah, bukan angka ini adalah 1 dikurangi angka. Gitu ya sebetulnya ya untuk si PA komplement itu kalau kita jabarkan ya 1 dikurangi bukan komplement. Jadi kalau misalkan komplemennya misalkan kemungkinannya 0,3 non komplemennya berarti nanti di sini 1 dikurangi 0,3 berarti PE non komplemennya berarti 0,7 gitu ya. Karena probabilitas itu sebetulnya mendekati 1, true or false. Gitu. Ya ini cuma ngulang aja ya sebetulnya kita udah belajar di artificial intelligence. Nah, yang akan kita lihat sekarang adalah probability ranking principle. Rank retrieval setup. Given a collection of document, the user uses a query and an ordered list document is returned. Jadi untuk ranking itu ketika sebuah koleksi dokumen akan diberikan ke user dan dokumen tersebut
dilakukan pengurutannya ya, ordered list. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu diurutkan berdasarkan yang paling relevan. Assume notation of relevance. Nah, relevansinya. D itu dokumen terhadap query adalah random dichotomous variable. Nah, contohnya 1, kalau dokumen D itu relevan, ada WRT, ini kalau nggak salah ada bobot ya, R-nya relevan, T-nya itu terms, dan query-nya itu Q. Atau jadi 0, gitu ya, dikotomus. Jadi relevannya kalau nggak 1, 0 gitu. Nah, probability ranking orders dokumen decreasingly by their estimate probability of relevance. Nah, jadi ini semakin tinggi gitu ya. Decrease, semakin menurun ya, harusnya semakin menurun. Eh, Bobot dikali relevan dikali terms query, di mana misalkan di sini probabilitas relevan 1 terhadap dokumen dan query. Jadi ada probability ranking principle. If the retrieved documents WRT a query are ranked decreasingly on their probability of relevance, then the effectiveness of the system will be the best that is obtainable. Nah, jika dokumen yang diberikan itu rankingnya makin ke bawah tuh makin jelek gitu ya. Nah, berarti sistemnya bagus gitu. Atau efektif query-nya. If their system, kalau ini in a brief, kalau in a full, maksudnya ini secara secara overview ya. Kalau secara full, if their system response to each query is ranking documents in order of decreasing probability of relevance to the query. Nah, where the probabilities are estimated as accurately as possible on the basis of whatever data have been made available to the system for this purpose, the overall effectiveness of the system to its user will be the best that is obtainable on the basis of those data. Nah, jadi secara keseluruhannya itu probabilitasnya di sini disusun dari berbagai macam data yang ada ya di dalam sebuah sistem. Sebenarnya ini kayak lebay aja sih ya, cuma intinya sih ini dokumennya itu dihitung dulu di probability ranking principle nih. Dan nanti diurutkan berdasarkan rankingnya. Nomor 1 itu paling bagus. Yang kesekian itu paling jelek. Gitu. Nah, ini secara asumsi, binary, document square is represented at binary terms incidence factor, jadi faktor kejadian. Sorry, tadi odds itu kemungkinan ya. Nah, ini odds kemungkinan A terjadi. Saya agak lupa tadi, kebalik-balik. Nah, dokumen itu direpresentasikan sebagai D yang direpresentasikan sebagai vektor X1 sampai ke XM, di mana XT sama dengan 1 apabila ada terms di dalam dokumen. Artinya ada kata-kata di dalam dokumen gitu ya. Jadi kalau ada katanya di dokumen dianggap sebagai 1, kalau nggak ada katanya di dokumen ditulis 0. Different document may have the same vector representations. Nah, setiap dokumen ini mungkin punya representasi vektor yang sama. Tuh, padahal di dalam situ belum tentu punya kata-katanya yang sama juga gitu ya. Misalkan saya makan nasi gitu ya. Kebetulan yang akan dicari adalah makan nasi gitu. Tapi saya makannya ini juga misalkan saya minum nasi gitu. Saya minum dan makan nasi. Nah, mungkin di situ nanti akan ada kesamaan atau mungkin bakal ada yang sama persis gitu karena query-nya memang kita carinya sama gitu. Misalkan apa ya? Query-nya pendek lah. Query-nya pendek atau dokumennya itu mirip-mirip gitu. Dokumen mirip gimana ya contohnya ya? Agak susah juga sih, saya nggak nyiapin contoh lagi. Tapi intinya dia itu dokumennya
mungkin punya representasi vektor yang sama, misalkan 1110000 gitu ya. Nah, ada dua dokumen yang sama, 1110000 juga. Padahal dokumennya itu beda. Nah, independence di sini, jadi yang pertama ya kita bahas binary independence model. Independence di sini adalah tidak ada hubungan antara kata-kata terms not true but particularly works naive assumptions of naive Bayes model. Independence-nya ini nggak ada hubungan antara kata-kata, padahal ada sebetulnya. Gitu. Ini pakai asumsi si naive di naive Bayes. Nah, kemarin kan kita udah coba naive Bayes ya. Nah, to make probabilistic retrieval strategy precise, need to estimate how terms in documents contribute relevance. Jadi kita harus tahu bagaimana sebuah kata itu berkontribusi terhadap relevansi di dokumen. Find measurable statistic. Jadi kita cari dulu nih statistiknya. Kira-kira apa yang bisa diukur gitu ya dari sebuah dokumen. Apa yang bisa dijadikan sebuah nilai atau angka. Misalkan term frekuensi, dokumen length, that affect judgment about document relevance. Nah, jadi ini beberapa komponen yang nanti bisa mempengaruhi terhadap relevansi dokumen. Bisa jadi dari banyaknya kata-kata yang muncul, terus dokumen banyaknya dokumen frekuensinya, banyaknya dokumen, lalu ada panjang dokumen. Gitu. Nah, combine the statistic to estimate the probability of document relevance. Nah, ini bisa dikombinasikan. Makanya kita bisa kombinasi pakai TF-IDF gitu ya misalkan. Lalu order documents by decreasing estimated probability of relevance. Nah, setelah itu kita buat relevansi ini di yang paling bagus di atas lah. Terus sampai ke yang paling jelek. Assume that the relevance of the document is independent of the relevance of other documents. Jadi kita mengasumsikan si dokumen ini nggak ada hubungannya dengan dokumen yang lain dari relevansinya. Nah, di binary independent models, kita buat probability R relevan terhadap dokumen dan query digunakan sebagai dokumen diganti menjadi vektor X dan Q. Artinya bisa vektor ini punya apa ya? Punya arah ya. Atau kita bisa anggap dia jadi X1, X2, X3, query 1, query 2, query 3 gitu ya. Tapi secara simpelnya kita buat seperti ini. Nah, probability kita lihat untuk relevan kan ada dua ya. Ini relevan atau tidak relevan. Karena ini binary, jadi dia relevannya 1 atau 0. Tuh, ini rumus probability yang sederhana sih sebetulnya sama ya. Probability R1 terhadap X dan Q. Nah, kita lihat probability relevan 1 terhadap query dikali dengan probability 1 terhadap query. Lalu dibagi dengan probability X dan query, dokumen ke query. Sama halnya dengan yang probability untuk R yang 0 ya. Yang nggak ada perubahan. Nah, relevan 1 dan relevan 0, probability dari relevan non-relevan dokumen is retrieved dan the document representation is X. Nah, X ini adalah sebagai dokumennya, representasi. Statistics about the actual document collection are used to estimate these probabilities. Nah, ini yang tadi. Sama Versati probability retrieving relevant on relevant document for query Q. Nah, ini adalah sebagai prior probability-nya. Probability sebelumnya. Probabilitas main tenis terhadap cuaca apa misalkan cuaca hujan. Nah, kan di sini. Jadi ada berapa banyak dengan query 1, query main tenis gitu ya. Misalkan di dalam satu apa di dalam suatu koleksi dibandingkan dengan probabilitas yang mau kita cari. Tuh. Berarti kan misalkan probabilitas yang di tenis itu ada misalkan main tenis 2/5 gitu ya. Dikalikan dengan yang akan kita cari. Oke.
Prior probability retrieving relevant estimate PR1 to query and PR0 for query from percentage of relevant documents in the collection. Itu sama ya yang kita pelajari di NavBase kemarin. Since document either relevant or not relevant to a query, we must have that probabilitas relevan 1 terhadap X dan Q tambah probabilitas relevan 0 terhadap X Q sama dengan 1. Gitu. Jadi 50-50 harusnya. Idealnya gitu. Kalau kita tambahkan, ya dia jadinya 1. Okay, given the query queue, ranking documents by probability R1 to document queue is modeled under BIM as ranking them. Sama aja ya, cuma modelnya diubah. Dia jadi X dan dijadikan vektor. Artinya dia punya arah. Makanya tadi ya ranking itu kan dia ordered ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Nah, ini odds ya kejadian probability RXQ. Maka dibuat probability 1X dengan R0 XQ. Kita jabarkan di sini dapat rumusnya dari yang ini ya, sama ya. Jabarkan dibagi. Ini sebetulnya ambil dari rumus yang si probabilitas yang tadi. Nah, ini. Ya, odds of A, probability A per probability complement A. Nah, kita anggap di sini, nah, ini probability A, probability complement A. Jadi probability relevan 1 dan probability relevan 0. Nah, kita bagi, kita jabarkan di sini ya. Dapat dari yang sebelumnya. Oke. Lalu kita bisa hilangkan yang R1 and R0 karena ini adalah konstan. Is constant for a given query, can be ignored. Nah, ini bisa dihilangkan. Dihilangkan. Ini dihilangkan. Sehingga kita punya ini. It's point that we make a knife-based conditional independent assumptions that the presence of absence of a word in document is independent of the presence of absence of any words given the query. Nah, jadi sepertinya sama aja. Kita punya terms dari 1 sampai ke query-nya ada berapa. Gitu. Jadi misalkan di query itu ada 5 terms ya, berarti kita sampai ke 5 terms yang ada di dokumen. Gitu. Sampai akhirnya kita buat odds of relevance ini jadi dikalikan ke sini. Odds relevance R, relevance terhadap query dikali dengan yang di atas ini. Since xt is either 1 or 0, we can separate the terms to give. Nah, kita bisa pisahkan nih, karena si txt-nya ini adalah 1 atau 0. Ya udah, ini kan cuma 1 ya. Nah, akhirnya kita pisah nih. Jadi kali 1, jadi kalau 1 ini adalah seperti ini, kalau 0 itu adalah seperti ini. Nah, kalau ini kan enggak ya. Let pt, probability t terms, pxt sama dengan 1, be the probability of term appearing in level documents. Let ut be the probability of terms appearing in non-relevant document. Jadi ini relevan, ini non-relevan. Diganti jadi pt dan ut. Maka kita bisa buat contingency tabelnya, tabel konjungsinya. Ketika sebuah terms itu present pada dokumennya, X terms itu ada, makanya jadi 1. Kalau terms absent, XT-nya 0. Nah, ketika dia relevan 1, jadinya PT. PT itu di sini ya. XT1, R, 1Q, dan relevan itu UT. Nah, ketika absen, tinggal dikurangi 1 dikurangi PT dan 1 dikurangi UT. Ini sebetulnya tadi kita sudah bahas di sini ya. Untuk absence dan
Nah, ini dia. Ya, ini kan absence nih. 1 min PA. Ini PT sebetulnya. Cuma ini dipisahkan. Sama yang non-relevan dan relevan. Additionally, simplifying assumption terms not occurring in the query are equally likely to occur in relevant documents if Qt sama dengan 0 dan Qt sama dengan UT. Nah, kalau query-nya adalah 0, berarti PT sama dengan UT. Iyalah, tidak ada yang relevan. Jadi intinya ya, mau relevan atau enggak ya berarti dia nggak akan balik. Now, we need to consider terms in the products that appear in the query. Nah, ini terms-nya, ini terhadap query-nya. The left product is over query term found in the documents and right product is over query terms not found in the document. Yang di sebelah sini ini yang dia temukan di dalam dokumen, yang sebelah kanan ini terms yang tidak ditemukan di dokumen. Including the query terms found in document to the right product, but symmetrically dividing through by term in the left products give us. Nah, ini sebetulnya penyederhanaan dari yang di sini. Nah, XT1 ini jadi PT aja, ini jadi PT. Ini jadi UT. Satu PT XT1 are probability appearing non-relevant. Ya, ini PT, UT, one minus PT, one minus UT. Left product is still over query term forms in document, but the right product is now all over all query terms. Hence, the constant for particular query can be ignored. Nah, yang di sebelah kanan ini, the only quantity that needs to be estimated to rank document query is the left product. Nah, sebetulnya yang berguna itu yang untuk rankingnya itu adalah di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan ini, makanya kita harus buat log supaya hasilnya lebih kecil daripada yang sebelah kiri. Tuh. Untuk mempengaruhi karena sebetulnya kalau kita lihat ya di sini yang di sebelah kanan adalah query yang non relevan. Nah, kalau kita lihat ya query non relevan pasti banyak banget. Tapi kita perlu nggak boleh nol. Tuh, makanya kita buat log atau sorry bukan nggak boleh nol. Kita harus bikin yang sesedikit mungkin. Mungkin dari sebuah dokumen tuh dari 1 juta dokumen gitu ya, yang non relevan itu ada 900.000 misalkan atau 999.952 gitu. Nah, kalau kita hitung pakai ini, probabilitasnya pasti nanti akan tinggi kan, gitu ya. Padahal kita maunya ini mempengaruhi ya untuk jumlah dokumen ini, tapi dia nggak signifikan gitu. Yang signifikan ya memang termnya yang di sebelah kiri, yang memang dia relevan. Makanya yang non relevan kita buat sebagai log. Gitu. So everything's come down computing RSV. Ini namanya RSV, Retrieval Status Value, RSV. Nah, ini sih dipakai untuk si IBM-nya. Nah, yang sebelah kanan ini di sum akhirnya, yang sebelah kiri ini dikalikan. Gitu. Ini untuk terms-nya. Karena ini untuk si sorry, ini untuk si frekuensi dokumen yang tidak relevan. Ini untuk yang relevan. Oh iya, yang sebelah kiri juga dikasih log ya, Pak saya. Karena terms pasti banyak banget. Ini lebih banyak lagi. The odds ratio is the ratio to odds I, the odds of the terms appearing in document is relevant, and double I, the odds of the terms appearing in document is non-relevant. Nah, ini jadinya kita bisa pakai rank documents namanya city di sini. Dari hasil yang sini, kita bisa buat model kalkulasinya seperti ini. Oke. Nah, di mana ini ada DFT, dokumen
DFT-nya itu adalah document frequency terms. Ini ya. Lalu di sini N itu jumlah dokumennya. Tapi di sini nggak dijelasin S-nya apa ya. 10% X20 relevant size. Oh, kalau relevan S di sini sebutnya, non-relevant DFT means S. Totalnya jadi DFT. Kalau term absence, S besar dikurangi S kecil. Non-relevant N dikurangi DFT, min S, N kurang DFT. Nah, ini kalau di total jadi S, di total jadi N, min S, di total jadi N. Tuh. Oke. Nah, ini teorinya. Sekarang saya akan coba jelaskan di cara penghitungan itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Sebentar. Ini kita pindah. PowerPoint-nya mana satu lagi. Hmm, kok nggak masuk? Oh ini ya. Ini udah kelihatan ya? Udah Halo, kok. halo. Udah. Nggak. Ini dari tadi bengong aja ketiduran nih. Enggak ya? Enggak kok, Semangat, Pak, semangat. enggak kok. Masih nyimak-nyimak. Nyimak ya. Oke. Nah, ini sama aja sih sama yang tadi. Saya copy ke sini. Nah, ini lanjutannya. Jadi, kita udah belajar tiga ya. Di probabilistik, di vector space model, dan di Boolean model. Ini beberapa keunggulan dan kekurangannya nih. Kalau di probabilistik, dia pakai likelihood dokumen relevansi ya. Ada pakai term Swayze, pakai IDF, di situ probabilistic model. Ini tentunya yang tadi belum ada pakai IDF ya. Cuma di apa extend modelnya ada. Can handle partial matching between query and document. Lalu di disadvantage-nya ya tadi ada independence ya. Padahal selalu ada hubungan antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya. Misalkan kita punya dokumen satu koleksinya kesehatan gitu ya, masa nggak ada hubungan antara dokumen satu dengan dokumen lain gitu. Kalau di probabilistik dianggap itu nggak dokumen, nggak ada hubungan, sorry. Requires estimations of probabilities that are difficult and uncertain. Nah, namanya probabilitas itu eh, banyak ketidakpastian gitu ya, uncertainty. Does not consider term frequency in documents and documents length. Lalu ada vector space model, ini sebagai vektor ya, sama bisa handle partial matching, pakai IDF juga, tapi di sini mirip-mirip sebetulnya ya. Dan di sini nggak ada sinonim dan polisemi. Nah, kemarin kita udah sempat bahas ya. Kalau di Boolean model nih lebih jadul lagi ya, logic aja dia 1 0 aja. Kalau di sini pakainya cuma exact matching. Nah, kalau ada ya udah ada, kalau nggak nol nggak ada gitu, dan nggak ada ranking di sini. Ini beberapa perbedaan atau kekurangan dan keunggulan masing-masing probabilistik model di IR nih. Tiga-tiga udah kita bahas, nanti di minggu depan kita move on lah ya ke materi yang lain. Nah, buat tugas besar saya kepikirannya pakai 3 model ini sih sebetulnya. Jadi nanti buat kelompok bikin satu sistem masing-masing, datanya boleh share, tapi harus ngambil 3 model yang berbeda tuh masing-masing kelompok. Misalkan ada yang satu punya data nih, saya punya korpus nih, misalkan 1.000 aja ya, nggak usah banyak-banyak lah, misalnya 1.000 gitu ya. Ya udah saya mau bikin 1.000 data itu pakai probabilistic model, vector space atau Boolean model. Nah, pilih salah satu, nanti dibikin. UI sederhana aja kayak mesin apa? Kayak search engine gitu ya. Nanti saya ngetik query-nya apa, nanti hasilnya apa. Kayak gitu aja. Kemungkinan ya, saya baru kepikiran di situ. Nah, ini kita masuk ke simple probabilistic model. Ini yang simple dulu nih. Ini untuk similarity. Similarity query terhadap dokumen. Nah, ini jumlah antara terms yang ada pada query digabungkan dengan dokumen. Ya. Query gabungan dokumen adalah log jumlah dokumen tambah 0,5 dibagi
jumlah dokumen yang mengandung term T ditambah 0,5. 0,5 ini konstanta. Konstanta umum ya, yang biasa digunakan. Contohnya, saya punya 3 dokumen ya. Saya suka makan nasi goreng dan bakso. Nasi goreng makan nasi Indonesia, bakso juga enak dengan mie, misalkan. Nah, dokumen yang relevan dengan query nasi goreng bakso. Query-nya ini nasi goreng bakso. Terus saya punya N3. Kita hitung ya. Termsnya nasi. Di sini ada berapa nasi? Di dalam dokumen ada 2 ya. Di dokumen 1 di koleksi ya. Ada nasi di dokumen 1, lalu ada nasi di dokumen 2. Kalau goreng ada 1, ada 2 juga. Gimana ya biar nyala-nyala? Pointer. Terus ya bang. Eh, gitu nggak sih? Oh, pointer tuh yang ini ya. Ah, ini dia. Laser pointer. Nah, jadi kita di sini misalkan nasi nih, nasi 1 atau coret-coret aja lah ya. Nah, ini nasi dapatnya dari sini ya. 1, nah, nasi. Terus goreng, dari mana goreng? Dari sini. Kita punya juga di sini. Terus satu lagi bakso. Kita punya bakso di sini dan bakso di sini. Wah, jadi lapar ya. Nasi goreng bakso. Nah, kita mau cari di sini adalah query-nya nasi goreng bakso. Dengan rumus similarity QD, jadi kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Berarti misalkan similarity untuk ini ya. Tinggal masukin aja angkanya berarti log. Nggak enak nulisnya. N-nya kita punya 3. Nah, N itu adalah jumlah dokumen ya. Berarti 3 ditambah 0,5 dibagi DFT-nya berapa tadi untuk dokumen 1 sesuai dengan yang kita temukan query-nya. Query-nya kan tadi apa ya? Kalau saya jadi lupa. Nasi goreng bakso. Berarti ada 3. Nasi goreng dan bakso. Jadi sum di sini nanti harus ada 3 ditambahkan. Query-nya terhadap dokumen 1 berarti ada dokumen 1 yang match ada nasi goreng dan bakso ya. Log 3 tambah 0,5 dikurangi 2 DFT-nya nasinya berarti ada 2 ditambah 0,5. Nah, ini di log. Ini sebetulnya di pangkat 3 ya jadinya ya. Karena dia dikali 3 kali. Dikali 3 kali. Paham nggak maksudnya? Enggak, Pak. Ayo, bingung ya. Iya. Soalnya di rumusnya nggak ada. Kenapa dikali 3 kali? Karena dokumennya 3. Terus Kenapa Gista? diulang sebanyak 3 kali. Mau ngomong kayaknya. Ayo jangan malu-malu. Karena dokumennya 3, Kak.
Kok nggak ada suaranya ya? Apa saya nggak ada suaranya nih di sini? Iya, Oh iya bener, di saya nggak ada halo suaranya. Pak. Ya, ya gimana Gista? Oh, iya karena mungkin dokumennya ada 3. Terus N-nya, eh gimana ya? Ya pokoknya diulang sebanyak 3 kali mungkin Pak dokumennya. Bukan, karena dokumennya ini dengan query-nya ada 3 ya di sini ya. Di dokumen satu, kan query-nya adalah di sini nggak bisa tulis ya query-nya. Nasi goreng bakso. Nah, di dokumen satu ini ada nasi, ada goreng, ada bakso. Jadi sebetulnya query-nya masuk semua yang di dokumen satu ini ada semua. Nah, kebetulan nasi goreng dan bakso ini semuanya untuk di FT-nya sama nih 2 semua. Jadi kan otomatis yang di bawah ini sama semua nih. Makanya kita pangkat 3. Jadi kali 3 kali ini sebetulnya ini dibuat 3 kali. Kecuali bawahnya beda. Misalkan si gorengnya ini ada 4 di sini ya. Jadi di 3 ini ada 4. Kemunculan goreng ini ada 4 nih di 3 dokumen ini. Ya kita harus kali masing-masing gitu. Kali manual gitu ya. Kalau misalkan di sini 5 gitu ya. Ya kita harus tetap harus dikali lagi. Bayang nggak? Pokoknya dikali sampai dia habis gitu Pak. Ini Sampai 5 nggak kali. dikali sampai dia habis, dikali sampai dia memang kuarinya ada. Ini karena kan kita kuarinya nasi goreng bakso ya. Kebetulan di sini ada nasi goreng dan bakso di dokumen satu. Kita kan lagi nyari ini nih untuk dokumen satu. Makanya yang untuk nasi kita buat si similarity-nya karena ini DFT-nya. Ini untuk nasi nanti ditambah nih. Ini ditambah yang seperti ini. Ini saya kotakin warnanya beda deh. Nah ini tuh kan karena dia, lihat ya, ini ada terms. Jadi dia akan ditambah dengan kotak merah ini lagi, ditambah kotak merah ini lagi, sampai seterusnya. Sampai termsnya udah nggak ada gitu. Kalau selama dia masih ada terms akan ditambah terus. Ini kan karena di sini ada 3, berarti 3 kali ditambahnya. Beda misalkan dengan similarity yang dokumen 2. Nah, dokumen 2 dengan query yang ada, query-nya adalah nasi goreng bakso ya. Cuma punya nasi dan goreng. Ya udah berarti dikali cuma 2 kali. Log apa nih? Log sama sih sebenarnya 3 plus 0,5 dibagi 2 plus 0,5. Ini kebetulan nilainya enggak, nah, nilainya sama jadi ambigu ya. Ini tinggal di kuadrat aja. Nah, terus yang ketiga misalkan lain cuma ada bakso aja, ya udah berarti cuma dibuat satu nih bakso. Bakso satu nggak akan ditambah lagi ke yang lain gitu. Nanti hasilnya yang 3 ini ditambah dimasukkan ke sini. Gitu. Bayang ya. Coba nanti dicobain deh sambil ngitung-ngitung di latihan. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini untuk yang simple tadi. Nah, saya sekarang coba di binary independence model. Ini sama aja sebetulnya, cuma rumusnya agak berbeda ya. Ini sedikit background. By independence model ini dibuat oleh Robertson and Spark Jones. Relevance weighting of terms, search terms. Papernya ada konsep dari inverse document frequency, IDF, bukan tentara Israel ya, IDF ya. And the retrieval status values, RSV yang tadi di awal kita lihat penurunan rumusnya. For ranking documents based on divisions of probability of relevance and non-relevance. Nah, the paper also propose techniques for dealing with missing relevance data where zero probability problems need to be avoided. Nah, di mana ini menghindari si zero probability.
Model assumes the document squares are represented by binary factors, di mana terms-nya ini punya value 1 jika ada di dokumen dan 0 jika tidak ada di dokumen. Jadi ini punya tabel vektor juga ya untuk si BIM ini. Nah, model juga mengasumsikan bahwa setiap terms tadi, setiap kata itu independently distributions in the set of relevant document. Jadi individual gitu ya, atau independen, nggak ada ketertarikan satu dengan yang lain antara dokumen yang relevan dan tidak relevan, dan persebarannya itu merata. The model aims to calculate the probability of document being relevant to a query based on presence of absence terms in both documents and the query. Intinya sama ya. Jadi dia mau mencari dokumen yang memang ada terms-nya di situ atau tidak ada. Jadi yang nggak ada pun dihitung sama dia. Berapa sih kemungkinannya gitu. BIM itu bisa exact matching between query and document and is an express query with clear semantics with Boolean operator. Drawbacks-nya itu tidak bisa handle partial matching. Cannot determine the degree of document relevance with the query. The model requires estimation of probability that are difficult and uncertain. And this does not consider terms, frequency, document like terms order, synonymy, and polysemy. Kalau ini berdasarkan probabilitas yang nggak memperhitungkan komponen lainnya. Saya pakai term frekuensi karena yang dipakai di sini lah ada IDF-nya. Inverse document frequency. Semakin banyak dokumen terms dalam satu dokumen, semakin kata itu tidak penting, semakin terms itu tidak penting. Nah, itu si IDF. Kebalikan ya sebetulnya. Semakin sedikit kata itu dalam dokumen, kemungkinan kata itu sangat penting dalam dokumen. Nah, itu IDF bikinnya kayak gitu. Kalau misalkan term frekuensi, semakin banyak kata dalam dokumen, berarti semakin penting kata-kata itu. Tapi kan kita bisa lihat ya kata-kata yang misalkan di bahasa Inggris ya, kata-kata cuma partikel kayak de, e, en, atau kata hubung, or, atau di Indonesia dan, yang, di mana, walaupun, bagaimanapun. Nah, itu kan sebetulnya bakal banyak banget ya di dokumen. Tapi mungkin itu kata-katanya nggak penting sebetulnya. Oke, ini rumusnya. Similarity-nya ini ya. Nah, ini sama terms, dokumen. Nah, ini hasil yang tadi kita lihat ya, di mana PT adalah probabilitas suatu term terhadap dokumen relevan. Kalau QT ini adalah query terhadap uh, terms yang ada dalam query. Ditambah sama ya. Query, satu query. Di mana RT di cara untuk ngambil PT dan QT-nya adalah seperti ini. Ini kita cari dulu dari satu dokumen itu PT dan QT-nya. Di mana RT adalah jumlah dokumen yang relevan dengan query yang mengandung term T. Jadi dia punya dokumen relevan di sini. Dan NT adalah jumlah koleksi mengandung term T. N adalah jumlah dokumen dalam koleksi. Contohnya ini sama ya. Saya suka makan nasi goreng bakso, nasi goreng makan khas. Nah, gimana cara carinya pakai si BIM? Nah, ini penghitungannya. Tinggal hitung aja nih. Ya, masukin aja NT tambah 0,5, N tambah 1, Q. Nah, ini nasi goreng bakso. Kita lihat lagi di sini. Tabel ini sebenarnya harus tabel ini saya munculkan lagi sih ya. Nah, saya masukin ke sini. Berarti yang RT itu adalah ini. RT-nya ini sih. Di FT di sini jadinya RT. Masuk sini. Berarti ini 2 tambah 0,5, N-nya ada 3 ya. Sorry. Salah. Bisa di back. Undo. Wah, dihapus aja berarti.
Nah, lihat ya. NT adalah jumlah dokumen dalam koleksi yang mengandung term T, N adalah jumlah dokumen dalam koleksi. Nah, harusnya RT-nya itu yang tadi yang 2 tambah 0,5. R-nya jumlah dokumen yang relevan terhadap query ya. Ya, jumlah dokumen relevan terhadap query, tiga-tiganya ada, berarti 3. NT-nya juga sebenarnya 2 sama, di mana N-nya ada 3. Nah, jadi mirip-mirip semua, jadi sama ini nggak ideal ya, soalnya sama semua. Dapatnya 2, 2, 2, tapi nggak apa-apa deh. Ini memudahkan perhitungan aja. Kita punya P dan Q yang sama, tinggal ditambahkan, masukkan ke sini. 0, -0, dan -1. Yang akhirnya yang mendekati ya, yang hasilnya plus. Urutannya adalah ini. Gitu. Tinggal dimasukin similarity rumusnya ke sini. PT-nya, ini PT ya, PT, QT. Berarti ini 0,625 sama ditambah dengan ini. Nanti ditambahkan semuanya. Kalau ini kan yang pertama ada 3 ya. Untuk yang SIM Q1D1. Nah ini perhitungannya lebih panjang. Jadi 3 kali ditambahkan ke sini. Harus sih nanti jadi kuadrat 3. Sama kayak tadi. Yes. Tuh. Karena ada 3 kali ya, 3 kata ini untuk termsnya nasi dihitung sendiri, untuk termsnya goreng dihitung lagi, untuk termsnya bakso dihitung. Sementara di terms yang 2 ini kan di dokumen 2 cuma ada nasi dan goreng. Nah ini dihitung 2 kali, nanti di yang ini dikali 2 gitu ya. Nah ini yang tinggal 1, cuma bakso aja. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, jadi ini assignment. Jadi ada namanya Okapi BM25. Ini sebetulnya perpanjangan dari si BIM ini ya, Boundary Independence Model, dan ini banyak digunakan gitu ya. Nanti kalian coba hitung dari soal yang slide yang sama, sebetulnya dari yang inilah. Example-nya sama yang dari sini, dihitung pakai BM 25, tapi dikasih tahu dulu kelebihan dari BM25 ini apa, kenapa baik digunakan. Terus selesaikan contoh soal 15 menggunakan Okapi BM25. Requirement-nya ditulis tangan, di scan foto, lalu di attach ke email, formatnya seperti ini. Dikirim ke email saya dengan subjek seperti ini. Ini belum ditulis ya paling lambatnya. Paling lambat di hari Senin minggu depan, sebelum perkuliahan lah ya. Berlaku untuk ya dua-duanya deh, nggak apa-apa deh karena ini kan sama ya. Masuknya reguler dan non-reguler. Gitu. Terus untuk nilai, kemarin Adit nanya juga ya, nilai belum selesai saya koreksi. Mudah-mudahan nanti di minggu depan ya bisa keluar nilainya. Nanti eh, mungkin ada ini ya, ada remedial. Mungkin kita lihat aja nilainya nanti gimana. Tapi yang jelas kemarin saya banyak lihat, banyak ini ya, nilai-nilai atau hasil-hasil dari langit nih hitungannya. Tiba-tiba tabelnya udah keisi aja semuanya. Wah, kaget juga saya. Kita lihat. Nah, kayak gitu saya sebetulnya nggak akan bisa dihitung sih. Kita lihat aja nanti. Oke, ada pertanyaan?
sebelum saya absen, atau saya screenshot aja lah ya. Cuma sedikit nih, jadi nggak usah di absen. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, kirain malam-malam bakal jadi lebih ramai, tapi sama aja ya ternyata ya. Ada pertanyaan? Atau sudah mengantuk? Gak ada. Nanti bisa kalau udah ngerjain lah ya, sambil dicoba-coba ulang slide-nya sambil kerjain tugasnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya nanti saya kirimin ke grup.